my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kebijakan sektor UMKM di masa COVID-19. Perkenalkan, nama saya Marcel Kurniawan, NIM 1921023. Dan saya, Poppy Omas, NIM 1921027. I'll be done just sing this song, so wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Sektor utama UMKM dan masalah yang dihadapi UMKM terhadap COVID-19. Sektor utama UMKM yang pertama adalah pertanian, perikanan, perkebunan. Kedua, industri pengolahan. Ketiga, perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor. Keempat, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Kelima, pengangkutan, pengundangan dan jasa lainnya. Masalah yang dihadapi UMKM terhadap COVID-19 yang pertama adalah masalah keuangan. Masalah keuangan UMKM berkuat di pengeluaran jenis tetap, yaitu pengeluaran non-verbal. Kedua, masalah non-keuangan. Mayoritas UMKM mengalami masalah berkurangnya pesanan, peningkatan harga bahan baku, sulitnya distribusi, sulitnya memperoleh bahan baku, yaitu dom shock dan supply shock. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sektor utama UMKM dan masalah yang dihadapi UMKM terdampak COVID-19. Masalah non-keuangan yang dihadapi selama pandemi ini, yang pertama, kesulitan memperoleh bahan baku. Yang kedua, harga bahan baku mengalami peningkatan. Yang ketiga, kesulitan mendistribusikan produk usaha Anda atau masalah logistik. Yang keempat, berkurangnya pesanan atau permintaan. Yang kelima, tidak mampu memenuhi order karena kekurangan tenaga kerja. Yang keenam, kurang tersedianya peralatan proteksi kesehatan. Selanjutnya, masalah keuangan yang dihadapi karena pandemi COVID-19. Yang pertama, gaji pekerja. Yang kedua, asuransi dan BPJS. Yang ketiga, pengeluaran tetap. Yang keempat, pembayaran utang usaha. Yang kelima, pembayaran tagihan. Dan yang terakhir, pinjaman bank dalam masa kontrak tidak dapat diperpanjang. Beberapa peranan UMKM dalam perekonomian di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah peranan UMKM untuk meratakan perekonomian. Kedua, peranan UMKM untuk mengurangi kemiskinan. Ketiga, peranan UMKM dalam memberikan devisa. Selanjutnya, peluang pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. UMKM memiliki peluang untuk tumbuh dalam masa pandemi COVID-19 dengan melakukan digitalisasi dan mengubah bisnis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam kondisi pandemi seperti ini, para pelaku UMKM harus mampu merespon perubahan-perubahan perilaku dan pola konsumen sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memicu perubahan perilaku konsumen, di mana pada kondisi seperti saat ini, konsumen lebih memilih untuk belanja secara online. Peluang pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Perubahan perilaku konsumen dengan membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas yang dilakukan di luar rumah karena adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini tentunya memberikan peluang yang besar kepada para perilaku UMKM, khususnya UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk bertahan dan bahkan melaju atau berkembang di tengah pandemi COVID-19. Kondisi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan percepatan digitalisasi UMKM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan strategi pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM. Tantangan UMKM di tengah pandemi COVID-19 diantaranya yaitu banyaknya para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk semenjak pemberlakuan PSBB dan physical distancing. Pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal, serta anjloknya permintaan yang disebabkan karena terjadi ketidakpastian pasar yang akhirnya berdampak pada menurunnya permintaan akan barang dan jasa.
beberapa hal yang dapat dilakukan oleh UMKM yaitu yang pertama adalah e-commerce, kedua adalah digital marketing, ketiga memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, keempat adalah customer relationship marketing atau CRM. Selanjutnya, ada pengaruh COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi COVID-19 menurut Nausat Khan dan Shah Faisal yang meneliti dampak COVID-19 terhadap perekonomian Cina melalui penelitian pada beberapa jurnal dan laporan yang membahas kajian pada tema yang terkait. Temuan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa akibat COVID-19 yang diikuti kebijakan lockdown kota Wuhan dan diikuti karantina kota dan provinsi lainnya, telah mengurangi dan bahkan menghentikan beragam aktivitas masyarakat, pelajar, mahasiswa, pekerja di area publik, berhentinya fabrikasi, transportasi darat, jalur penerbangan, dan ditundanya banyak pembangunan dan tertunda investasi. Juga aktivitas sektor keuangan, perbankan, serta ekspor impor menyebabkan terjadi penurunan angka pertumbuhan atau decline 2% dari posisi 6% pada capaian sebelum pandemi COVID-19. Perubahan transformasi digital dari model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi. Ada beberapa alasan orang melakukan belanja online. Yang pertama adalah meminimalkan biaya. Kedua, mengurangi kelelahan untuk transaksi pasar online. Anda tidak perlu harus repot mendatangi toko, mal, atau tempat makan. Ketiga, efisiensi daya penerapan PSBB. Keempat, terhindarnya dari masalah kerepotan. Kelima, membatasi belanja. Keenam, harga bersaing. Ketujuh, diskon menarik dan harga spesial. Kedelapan, efisiensi waktu. Kesembilan, faktor kenyamanan. Selanjutnya, ada keuntungan yang ditawarkan di pasar di era digital. Yang pertama, pelanggan dan industri. Yang kedua, melaksanakan strategi digital dan sosial. Dan yang terakhir, merancang strategi sosial dan digital. Baiklah, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga video kami bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching. Summer nights, all aligned, as we drown in the moonlight, we collide in plain sight.